berpikir, ayo kalau kita bisa bersatu ada di majelis ini dari semua komponen, mulai pejabat, rakyat, habaib, kiai, semuanya bisa bersatu karena Habib Soleh. Jangan sampai kita dipecah belah. Jangan sampai kita dipecah belah. Jangan percaya kepada orang-orang yang menyatakan habaib palsu atau kiai palsu. Semuanya adalah itu adu domba yang tidak ingin bahwa Indonesia ini kekuatannya ada di habaib dan kiai. Semuanya ini adalah karena ada kepentingan-kepentingan sesaat. Karena itu tetap bersatu. Siap bersatu. Bersatu dengan habaib, bersatu dengan kiai. Siap tidak mau membuka medsos yang di situ ada adu domba antara habaib dan kiai. Husnudzon kepada semua habaib dan kiai. Insya Allah berkah. Pulang dari majlis ini berkat Habib Soleh, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Nampaknya yang lagi ramai dibicarakan di media sosial belakangan ini bukan soal kiai palsu atau habib palsu, melainkan persoalan tentang silsilah atau nasab habaib yang tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan hal itu adalah kajian ilmiah yang dicetuskan oleh seorang kiai dari Banten bernama Kiai Imaduddin Utsman. Bahkan Kiai Imaduddin di dalam ceramahnya beberapa hari yang lalu bahwa beliau siap mempertanggungjawabkan tesisnya tersebut yang menyatakan kalau para habaib dari Yaman, yakni Ba'alawi, tidak tersambung kepada Nabi alias terputus. Dan Kiai Imaduddin juga siap melakukan debat ilmiah, bahkan jika dilakukan secara internasional pun beliau juga siap. Jadi kelihatannya yang lagi rame di YouTube belakangan ini bukan membahas kiai palsu atau habaib palsu, melainkan membahas silsilah habaib yang diragukan ketersambungannya kepada Nabi. Dan hingga kini pihak habaib juga tidak memberi jawaban atas tantangan debat Kiai Imaduddin tersebut. Namun yang ada malah justru beberapa oknum habib menyerang Kiai Imaduddin dengan bantahan yang ngawur. Misal dikatakan kalau kitab yang digunakan oleh Kiai Imaduddin adalah kitab dari kalangan Syiah. Kemudian ada juga tuduhan atau fitnahan bahwa Kiai Imaduddin itu benci dengan dzurriyyah Nabi dan lain sebagainya. Sebenarnya bantahan-bantahan seperti itu tidak tepat dan terlalu mengada-ada alias dipaksakan. Karena semua itu bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Misal soal kitab yang menjadi rujukan Kiai Imaduddin soal nasab dzurriyyah Kanjeng Nabi itu bukan kitab dari kalangan Syiah. Dan yang kedua, tuduhan atau fitnahan bahwa Kiai Imaduddin itu benci dengan dzurriyyah Kanjeng Nabi itu juga tidak benar. Buktinya apa? Buktinya beliau Kiai Imaduddin sering melakukan acara Maulid Nabi setiap seminggu sekali atau kadang malah lebih. Dan kajian ilmiah tentang nasab Ba'alawi ini justru salah satu bukti atau wujud atau bentuk kecintaan beliau kepada Kanjeng Nabi. Beliau sangat sayang kepada Kanjeng Nabi. Dan ketika ada segelintir orang yang mengaku habib dan mengaku mengatasnamakan cucu Nabi, tapi kelakuan tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi, maka Kiai Imaduddin berpikir, beginikah akhlak dzurriyyah atau keturunan Nabi? Seperti inikah perilaku cucu Nabi? Karena setelah berpikir lama tidak ada jawaban, maka muncul pertanyaan baru. Benarkah mereka ini keturunan Nabi? Benarkah mereka ini dzurriyyah Nabi? Keraguan itu muncul seiring munculnya di hadapan publik segelintir oknum habib yang bukannya membuat nyaman dan tentram di negeri ini, melainkan malah menebarkan kebencian pada umat, memprovokasi umat agar benci dengan pemerintahan yang sah, mempersekusi umat Islam yang berani mengkritik mereka. Jadi mereka ini merasa paling suci. Bahkan jika ada orang yang berani berucap atau bertindak yang sekiranya bisa menodai kesucian mereka, maka mereka akan mengambil tindakan meneror, menekan, mengintimidasi, bahkan mempersekusi orang tersebut. Untuk apa? Ya, untuk menjaga kesucian gelarnya. Benarkah Kanjeng Nabi pernah mengajarkan hal yang demikian itu?
Pernahkah Kanjeng Nabi memerintahkan hal yang demikian itu? Sungguh tidak sama sekali, bahkan justru malah sebaliknya. Maka karena keadaan yang tidak jelas dan tidak menentu seperti itu, muncullah pertanyaan, benarkah mereka ini keturunan Kanjeng Nabi? Tapi nampaknya pihak yang diragukan itu belum memberi jawaban yang pasti, sehingga semua masih menjadi bahan perbincangan dan bahan-bahan perdebatan yang hangat hingga saat ini di media sosial. Ada yang berpihak kepada habaib, namun yang lebih banyak itu adalah berpihak kepada Kiai Imaduddin dari Banten. Artinya apa? Artinya banyak juga yang memiliki pemikiran yang sama. Banyak yang sebenarnya itu juga bertanya-tanya dan bahkan mungkin memang sudah meragukan mereka sejak dari awal. Meragukan kalau segelintir oknum Habib ini adalah dzurriyyah Nabi. Nah, setelah muncul tesis Kiai Imaduddin yang sangat menggemparkan itu, terjawablah semua pertanyaan tersebut. Tapi semua masih butuh pembuktian, butuh satu langkah lagi. Kalau para dzurriyyah Kanjeng Nabi yang sudah ada di Nusantara sejak lama, yakni para dzurriyyah Wali Songo, itu tidak perlu diragukan lagi. Kabarnya beberapa dari mereka juga sudah melakukan tes DNA dan hasilnya bahwa mereka, para dzurriyyah Wali Songo itu memang benar tersambung kepada Nabi. Namun kalau dari pihak habaib dari Yaman ini nampaknya belum. Jadi pertanyaannya sekarang, sudahkah Anda melakukan tes DNA? Kalau sudah, hasilnya bagaimana? Positif apa negatif? Kalau sudah ada hasil tes DNA kan tidak ada lagi nanti yang meragukan status habaib di Indonesia. Meski hasilnya bagaimana, semua tetap siap menerima kenyataan itu, kecuali bagi mereka yang tidak terbukti. Ya, namanya kebenaran itu memang terkadang terasa pahit, tapi bagaimanapun juga semua harus diungkap agar tidak ada pertanyaan lagi bagi generasi yang akan datang. Kalau bagi orang yang terkena imbasnya sih mungkin ya terasa perih ya, tapi ya itulah kebenaran. Salam waras.